Perkenalkan, nama saya Gabriel Aritonang, MPM 188220036. Di sini saya selaku sebagai moderator dari kelompok 4, di mana kelompok kami akan membahas tentang studi kasus sungai atau bendungan. Sebelum kami melanjutkan presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Disulan Sarida Manik, MPM 188220017. Saya Dea Christine Marpaung, MPM 188220037. Saya Octaviani Boru Semiring, NPM 1882230. Nama saya Fatima Yunartis Tumorang, MPM 188220009. Perkenalkan, nama saya Helena Maribeth Sitorus, NPM 188220099. Perkenalkan, nama saya Michael Doni Martua Siombing, NPM 188220052. Saya sendiri Gabriel Aritonang, MPM 188220036. Nama saya Lukas Guntar Cilalahi, NPM 188220054. Perkenalkan, nama saya Haryo Ganda Sinaga, NPM 188220056. Perkenalkan, nama saya Fernando Siapurba, NPM 188222007. Baiklah, yang akan dijelaskan oleh Saudari Dea. Saudari Dea, dipersilakan. Baiklah, kelompok kami mengangkat studi kasus sungai atau bendungan. Sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat mengalir, sehingga perlakuan air di hulu akan berdampak di hilir. Pencemaran di hulu akan menyebabkan biaya sosial di hilir, dan pelestarian di hulu akan bermanfaat di hilir. Sungai sangat bermanfaat bagi manusia dan juga bermanfaat bagi biota air. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Perlu upaya pelestarian dan pengendalian air untuk menjaga kualitas air atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang dikehendaki. Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu dengan upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu. Air yang relatif bersih sangat didambakan oleh manusia, baik untuk keperluan hidup sehari-hari, keperluan industri, untuk kebersihan, sanitasi kota, maupun untuk keperluan pertanian dan lain sebagainya. Slide berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Fernando. Saudara Fernando, kami persilahkan. Makalah ini dibentuk dengan mempertimbangkan kasus pencemaran sungai yang telah terjadi di beberapa tempat dan sebelumnya telah diteliti terlebih dahulu. Adapun 5 jurnal penelitian tersebut yakni 1. Diferensiasi sumber pencemaran sungai menggunakan pendekatan metode indeks pencemaran. 2. Studi kasus pencemaran air sungai Teluk Dalam Banjarmasin akibat limbah domestik. 3. Kondisi pencemaran air sungai Cipinang Jakarta. 4. Estimasi biaya pencemaran air sungai. 5. Kontribusi limbah domestik penduduk di sekitar Sungai Bignoy terhadap kualitas air bendungan Bignoy sebagai sumber baku air minum serta upaya penanganannya. Baiklah, slide berikutnya yang akan saya jelaskan sendiri, di mana slide ini yaitu diferensiasi sumber pencemar sungai menggunakan pendekatan metode indeks pencemar atau IP. Hingga saat ini, pencemaran air masih menjadi persoalan krusial di berbagai item, khususnya di item negara berkembang, termasuk negara Indonesia. Evaluasi tingkat pencemaran air secara berkala merupakan salah satu bentuk upaya dalam item pengelolaan sumber daya air.
Metode indeks pencemaran atau IP merupakan salah satu metode analisis kualitas air yang diaplikasikan di Indonesia. Metode ini merupakan perhitungan iterat antara hasil pengamatan terhadap baku mutu yang berlaku. Sebagai metode indeks komposit, IP terdiri atas indeks rata-rata dan indeks maksimum. Indeks maksimum dapat memberikan iterati unsur kontaminan utama penyebab penurun kualitas air. Unsur utama dapat dihubungkan dengan sumber pencemar, apakah dari internet maupun non-internet. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fecal coliform, eternat, dan phenol merupakan 3 unsur utama penurunan kualitas Sungai Citarum. Fecal coliform adalah parameter tipikal dalam limbah eternat. Phenol adalah parameter tipikal dalam limbah eternat, sedangkan eternat berasal dari eternat maupun eternat. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi diferensiasi polutan dari sumber eternat saja menjadi eternat dan non-eternat setelah tahun 2005. Melalui metode IP dapat diperoleh informasi mengenai parameter utama penyebab penurunan kualitas air Sungai Citarum. Dari parameter utama tersebut dapat dikaitkan dengan senyawa tipikal yang terdapat pada pencemar eternat atau non-eternat. Pada hakikatnya, kontaminan yang berasal dari limbah eternat dapat diproses secara alami melalui mekanisme self-purification. Namun hasil analisis oksigen terlarut menunjukkan bahwa Sungai Citarum mengalami eternat oksigen. Hal ini menyebabkan proses eteratif tidak berlangsung secara maksimal. 3 parameter utama yang berperan dalam meningkatkan IP di hulu das Citarum adalah fecal coliform, eternat, dan phenol. Hasil analisis IP menunjukkan bahwa pencemaran eternat dan eternat memberikan kontribusi beban yang sama berat dalam penurunan kualitas Sungai Citarum. Oleh karena itu, infrastruktur sanitasi dan pengolahan limbah eternat perlu ditingkatkan atau dikembangkan. Secara eternat, monitoring operasional IPAL eternat juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya overloading yang terakumulasi dan berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja infrastruktur pengolahan limbah cair, eternat, dan eternat sangat minim. Baiklah, berikutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Haryoganda. Saudara Haryoganda, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang studi kasus pencemaran air Sungai Teluk Dalam, Banjarmasin akibat limbah domestik. Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi seperti hujan, mata air, limpasan bawah tanah, dan beberapa item tertentu juga berasal dari lelehan es atau salju. Sungai merupakan ciri khas yang tidak lepas dari kota Banjarmasin. Dengan sebutan kota seribu sungai dan jawab yang dikumpul oleh masyarakat Banjarmasin lebih besar dari masyarakat kota lainnya. Pada era globalisasi ini, banyak pencemaran yang terjadi pada sungai akibat kelalaian manusia yang tidak menjaga lingkungan. Sungai Banjarmasin salah satunya, yang memiliki nasib sama dengan sungai lainnya. Kondisi ini menuntut masyarakat Banjarmasin untuk menjaga sungai tersebut agar tetap baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan survei. Dengan dilakukannya pengamatan terhadap kondisi sungai yang mencakup kondisi fisik seperti kebersihan sungai dan kelayakan sebagai air minum serta kelancaran aliran, lebar, panjang, serta perubahan fungsi dari tahun ke tahun, jumlah penduduk yang sangat mempengaruhi kondisi sungai. Sungai Teluk Dalam memiliki kondisi sudah tercemar banyak limbah. Sungai Teluk Dalam memiliki jarak garis sepadan dengan permukiman. Banyak item yang menyebabkan tercemarnya Sungai Teluk Dalam. Salah satu item utama adalah
manusia itu sendiri. Perlunya dijalankan program dengan konsep ramah lingkungan dengan kekuatan ada pada kekuatan item budaya masyarakat. Pergerakan nyata yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah mengadakan sosialisasi untuk menyadarkan pentingnya menjaga sumber daya air sungai kepada masyarakat. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Fatma. Saudari Fatma dipersilakan. C. Kondisi pencemaran air Sungai Cipinang, Jakarta. Sungai Cipinang adalah salah satu dari 13 sungai yang mengalir di wilayah Jakarta, sehingga wilayah sepanjang sungai ini terdapat berbagai kegiatan seperti kegiatan internal, pemukiman, perkotaan, dan rumah sakit. Berbagai kegiatan ini setiap hari mengeluarkan limbah ke dalam Sungai Cipinang, sehingga kondisi fisik sungai semakin memburuk. Untuk mengetahui beberapa besar pencemaran Sungai Cipinang, maka dilakukan analisis terhadap data pengukuran BPLHD DKI Jakarta. Di antaranya itu 1. Kualitas air di sepanjang Sungai Cipinang menurun sangat interna. 2. Pencemaran limbah interna khusus limbah rumah tangga di sepanjang Sungai Cipinang sudah sangat mengkhawatirkan. Ini diindikasi oleh konsentrasi bakteri yang sangat tinggi, jauh melebihi baku mutu yang diperoleh. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Helena. Saudari Helena dipersilakan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Sungai Cipanang cukup banyak dan perlu mendapatkan penanganan segera, antara lain. Yang pertama, pencemaran limbah interna dan sampah. Banyaknya pemukiman yang tumbuh sepanjang aliran Sungai Cipanang merupakan kontribusi yang besar dalam pencemaran. Pada umumnya limbah dari pemukiman masuk ke Sungai Cipanang tanpa pengolahan di beberapa tempat intern. Jelas limbah pemukiman sudah waktunya untuk ditangani atau diolah sebelum masuk ke dalam perairan. Sampah padat sering menumpuk pada tikungan sungai bagian dalam dan di kolong jembatan. Sampah tersebut mengganggu aliran dan pemandangan dan secara tidak langsung menyebabkan pandangan dan pendangkalan dan banjir di beberapa tempat. Yang kedua, pencemaran oleh limbah internet yang berada di dalam das Sungai Cipinang. Yang ketiga, pencemaran situ oleh limbah internet dan pemukiman yang berada di sekitarnya. Yang keempat, debit Sungai Cipanang yang turun secara tajam dan pada musim kemarau. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Saudari Indah dipersilakan. Beberapa usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut dapat bersifat jangka panjang dan pendek. Dalam jangka panjang yang perlu dilakukan adalah inventarisasi, monitoring, dan evaluasi DAS Sungai Cipinang secara berkala dan konversasi. DAS Sungai Cipinang untuk memperbaiki daerah peresapan di bagian selatan atau hulu. Dan sedangkan dalam jangka pendek adalah yang pertama, perlindungan sumber air pada situ-situ yang berada di wilayah DAS Sungai Cipinang. Yang kedua, perencanaan dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL terpadu untuk pemukiman dan internet segera dilaksanakan. Yang ketiga, peningkatan kinerja pengolahan sampah. Dan yang terakhir, normalisasi aliran sungai DAS Sungai Cipinang. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudari Desi. Saudari Desi dipersilakan. D. Estimasi biaya pencemaran air sungai, studi kasus pada Kali Surabaya sebagai air baku untuk produksi air minum. Pencemaran air sungai adalah salah satu kerusakan lingkungan yang paling serius di Indonesia. Hal ini menyebabkan beban ekonomi tinggi karena sungai menyediakan lingkungan bagi barang dan jasa untuk manusia. Salah satunya adalah air baku untuk memproduksi air internet. Penelitian ini bertujuan adalah memperkirakan beban ekonomi pencemaran air Kali Surabaya sebagai air baku untuk produksi air internet. Estimasi hasil biaya ekonomi sebenarnya dari pencemaran air sungai Surabaya adalah sekitar 15,9 miliar rupiah pada tahun 2005 dan meningkat menjadi 21 miliar rupiah di tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren biaya polusi meningkat setiap tahunnya yang menunjukkan peningkatan tingkat pencemaran air.
Hasil estimasi menggunakan metode menunjukkan bahwa tahun 2005 biaya pencemaran atau atas dasar harga berlaku senilai 15,9 miliar rupiah telah meningkat menjadi 21 miliar rupiah pada tahun 2009 atau mengalami kenaikan rata-rata sebesar 10,2% per tahun. Jika dinilai dari harga tahun 2005 sebagai tahun dasar, maka biaya tersebut senilai 16,5 miliar rupiah atau mengalami kenaikan rata-rata 3,9% pada periode waktu yang sama. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat pencemaran Kali Surabaya semakin meningkat setiap tahunnya dan pada akhirnya menimbulkan biaya intern yang tinggi yang harus ditanggung oleh masyarakat. Berdasarkan temuan tersebut, maka diperlukan beberapa langkah sebagai rekomendasi kebijakan. Pertama, koordinasi dengan pembagian kewenangan yang jelas antara PT Jasa Tirta atau PJT sebagai penyedia air, Badan Lingkungan Hidup atau BLH sebagai badan pemantau, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak sebagai pemberi izin usaha bagi Iternak untuk menjamin terjadinya sinergi dalam pengolahan kualitas air Kali Surabaya. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Saudara Lukas. Saudara Lukas, dipersilakan. Kontribusi limbah domestik penduduk di sekitar Sungai Bignoy terhadap kualitas air bendungan Bignoy sebagai sumber baku air minum serta upaya penanganannya. Sungai Bignoy berpotensi tercemar air oleh limbah internet karena melintasi kawasan permukiman. Hal ini penting untuk mendapatkan perhatian lebih karena air dari Sungai Bignoy digunakan sebagai sumber perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Kupang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kebiasaan masyarakat di sepanjang aliran sungai membuang air limbah internet yang berpotensi menurunkan kualitas air di sungai. Evaluasi kualitas air, mengetahui kontribusi limbah internet masyarakat terhadap kualitas air di bendungan Sungai Bignoy. Mengetahui tingkat pencemaran air dengan menggunakan metode indeks pencemaran dan mengetahui upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Penelitian ini menggabungkan penelitian fisik dan penelitian intern. Penelitian fisik dilakukan dengan analisis kimia untuk sampel air, sedangkan penelitian intern dilakukan dengan melakukan wawancara yang menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antar kebiasaan masyarakat dengan menurunnya kualitas air di Sungai Bignoy. Penurunan kualitas ini ditunjukkan dengan hasil indeks polusi enumerasi, yaitu polusi kategori menengah. Penurunan kualitas air Sungai Bignoy yang disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga ke dalam badan air. Ditemukan beberapa jenis limbah yang berasal dari kegiatan internet seperti kemasan sabun mandi, kemasan deterjen, baik yang terbuat dari interna maupun dari kertas. Sisa kemasan makanan dan minuman dan pampers bayi juga terdapat di situ. Selain sampah padat, ditemukan juga sampah atau limbah cair yang berasal dari saluran pembuangan rumah tangga maupun aktivitas MCK dalam badan air. Menurunnya kualitas air sungai berhubungan dengan perilaku, pengetahuan, sikap, dan tindakan penduduk yang bermukim di pinggiran air sungai yang memanfaatkannya sebagai bentuk tempat membuang limbah internet serta melakukan aktivitas rumah tangga seperti MCK, memandikan ternak, dan mencuci kendaraan. Perilaku penduduk dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pekerjaan, serta jarak tempat tinggal dengan badan air. Slide selanjutnya yaitu kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh Saudara Doni. Saudara Doni, dipersilakan. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan kesimpulan dari materi tadi. Sungai merupakan
merupakan salah satu sumber daya alam yang bersifat mengalir, sehingga perlakuan air di hulu akan berdampak terhadap hilir. Pencemaran air sungai dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu pencemaran sungai yang disebabkan oleh alam dan pencemaran sungai yang disebabkan oleh ulah manusia. Pencemaran sungai yang disebabkan oleh alam antara lain akibat deposisi asap, kebakaran hutan, meletusnya gunung berapi, serta endapan hasil erosi. Sementara pencemaran sungai yang disebabkan oleh ulah manusia terbagi menjadi beberapa sumber pencemaran, antara lain limbah industri, limbah pemukiman, limbah pertanian, limbah rumah sakit, dan limbah pertambangan. Buangan di perairan menyebabkan masalah kehidupan biota dalam bentuk keracunan bahkan kematian. Akibat pencemaran itu, kehidupan dalam air dapat terganggu dengan mematikan binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan dalam air karena oksigen yang terlarut di dalam air akan habis, dipakai untuk dekomposisi aerobik dan zat-zat organik yang banyak terkandung dalam air buangan. Sekian dari hasil presentasi kami. Saya tahu presentasi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu, saya Gabriel Aritonang, MPM 188220036, sebelumnya mengucapkan maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.